Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uusu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan ruang dan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sejenak kita lihat ke samping kiri kita atau ke samping kanan, di belakang maupun di depan kita. Ada orang-orang yang dulu sujud bersama kita. Ada orang-orang yang dulu kita jabat tangannya di masjid ini. Ada orang-orang yang tahun lalu bersama kita, tetapi pada hari ini mereka tidak lagi bersama kita, karena sudah diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang tua kita, mereka adalah ayah kita, ibu, suami, istri, maupun anak cucu ponakan kita yang sudah duluan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat waktu ataupun umur yang diberikan kepada kita semua wajiblah kita syukuri. In syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Namun sebaliknya, jikalau engkau kufur terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Kemudian selawat dan salam kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah merubah tatanan kehidupan jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab, yang tinggi peradabannya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
menegakkan kalimatullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga di hari yaumil akhir nanti kita ditempatkan oleh Allah di surga beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sidang jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya baru kemarin kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balik Ramadan. Kita minta kepada Allah keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah, panjangkanlah umur kami sampai ke bulan Ramadan. Baru kemarin juga kita mungkin handphonenya masih berdering kemarin rasanya ucapan marhaban ya Ramadan. Tetapi tadi malam mulai berdering minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, diubah kalimatnya menjadi selamat hari raya Aidil Fitri. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatur waktu, selalu berlalu dengan cepat tanpa terasa. Maka ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Ramadan yang kita kerjakan itu yang diawali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Diawali dengan kalimat ya yang dalam huruf yang dalam bahasa Arab dikatakan dan dengan harfun nida, yaitu huruf untuk memanggil. Memanggil yang jauh, memanggil yang dekat, memanggil yang sedang-sedang. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, hai orang-orang yang masih jauh imannya dariku, yang sholatnya hanya ketika Idul Fitri dan Idul Adha saja, ayo segera datang untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Wahai orang-orang yang sedang-sedang imannya, yang datang ke masjid ketika mendengar suara azan, ataupun orang yang sudah dekat kepadaku, yang mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan ibadah sholat sebelum datang suara azan. Silakan engkau kerjakan ibadah puasa, silakan engkau laksanakan ibadah Ramadan, di mana Ramadan itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ramadan itu telah berlalu di antara kita. Tak satu pun kekuatan yang bisa menjamin. Sebanyak apapun hartamu, setinggi apapun jabatanmu, apapun yang engkau miliki pada hari ini, tak seorang pun bisa menjamin bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak naik ke atas mimbarnya, mimbar Nabi Muhammad terdiri dari 3 tangga. Lalu dia menaiki tangga pertama mengucapkan kalimat amin. Kemudian naik ke tangga kedua, beliau juga mengucapkan amin. Tangga ketiga dia juga mengucapkan amin. Ketika turun dari tangga ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Kami tidak pernah mendengarkan engkau naik ke atas mimbar lalu mengucapkan amin 3 kali. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepadaku malaikat Jibril. Ketika aku naik ke tangga yang pertama, beliau mengatakan, Satya abdul liman adraka Ramadana
falam yughfar lahu. Lalu aku mengaminkan. Apa kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Celakalah seseorang hamba, sungguh hina seseorang, sungguh tercela seseorang itu yang bila dia bertemu dengan bulan Ramadan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya, wa ballighna ila Ramadan, sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Dan kita pada hari ini adalah orang-orang yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya sampai ke Ramadan, bahkan sampai ke Idul Fitri. Celakalah seseorang itu, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan pengampunan. Ketika Ramadan tiba, di malam hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Ramadana." Kemudian besok harinya kita puasa di bulan hari pertama. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat qama diganti dengan man shoma Ramadana. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, man shoma Ramadana, di siang harinya melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan kepada Allah, bukan karena malu kepada mertuanya, bukan karena malu kepada menantunya, bukan karena ingin mendapatkan jabatan, bukan karena siapa-siapa, tapi imanan, beriman karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami beriman kepadamu. Hari ini kami sudah datang kepadamu untuk melaksanakan qiyamul lail. Panggilan iman membuat kita datang ke masjid untuk melaksanakan perintah Allah, qiyamul lail di bulan Ramadan. Wa ihtisaban, penuh dengan muhasabah, dengan perhitungan, dengan menghitung-hitung di sela-sela rukuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ingat-ingat dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. 12 bulan dalam 1 tahun diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kaki salah melangkah ke tempat-tempat yang tidak dibenarkan. Kadang-kadang telinga salah dalam mendengar yang tidak dibenarkan. Kadang-kadang mata salah memandang, mata salah memandang, tangan salah menjangkau. Di sela-sela rukuk kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami orang-orang yang penuh dengan dosa. Jikalau seandainya bulan Ramadan ini tidak ada, bagaimana Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita kerjakan? Sebanyak apapun dosa yang engkau kerjakan, engkau seorang pembunuh, engkau seorang penzina, dosa yang engkau kerjakan di atas dunia ini, pengampunan Allah lebih besar daripada dosa yang engkau kerjakan. Maka Ramadan yang datang kepada kita tidak mampu membuat kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakyun abadun liman adraka Ramadana falam yughfar lahu. Maka celakalah seorang hamba itu yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuan dari Ramadan itu? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itu akan menjadi bekal bagi kita di kehidupan yang selanjutnya. Mungkin hari ini Bapak Ibu punya saudara di rantau, punya anak yang masih jauh di rantau. Hari ini mereka tidak pulang,
Ketika kita telepon mereka tidak bisa pulang. Rata-rata jawabannya karena tidak punya uang untuk mudik ataupun tidak bisa pulang karena tidak punya modal. Dan hari ini saya ingin katakan kepada kita semua bahwa kita akan pulang ke kampung abadi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang kematian kepadamu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apapun jabatanmu, apapun pangkatmu, sebanyak apapun hartamu, tidak bisa dipercepat maupun diperlambat, walaupun hanya 1 detik saja. Ma'asyiral muslimin, pertanyaannya kemudian, apa bekal yang akan kita bawa ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Seandainya hari ini pulang dari masjid ini, kita pulang ke rumah, lalu datang malaikat maut mencabut nyawa kita, lalu kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam liang lahat, ditutup dengan papan, ditimbun dengan tanah. Apa yang akan engkau bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Pada hari itu, kata Allah, jika kita dirantau mudik ke rumah, butuh modal, butuh uang untuk memberikan anak cucu ponakan, memberikan ibu dan ayah, memberikan sekadar hadiah kepada orang-orang yang kita kasih, maka hukum kehidupan mengatakan setiap perpindahan alam berbeda pula modalnya. Ketika kita berpulang kepada Allah, maka yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak lagi bermanfaat harta, sebanyak apapun harta yang engkau kumpulkan, selebar apapun kebun yang engkau miliki, berapapun jabatan yang engkau miliki, apapun pangkatmu di atas dunia ini, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak berguna harta, tidak berguna anak-anak, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Maka Ramadan didesain oleh Allah sedemikian rupa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bertakwa. Dengan takwa itu fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, maka berbekallah engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik perbekalan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan engkau meningkatkan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika datang malaikat maut, kita dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu. Aku sudah ridho kepadamu dan engkau pun ridho dengan pemberianmu. Pada kulibi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surga yang telah aku janjikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu bapak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang didatangkan oleh Allah kepada kita adalah untuk membentuk karakter kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis, yatba'ul mayit salasa, yang akan ikut beserta mayat itu, yang akan pergi beserta ibu dan bapak ketika malaikat maut datang ke rumah kita menjemput nyawa kita. Yatba'ul mayit salasa, akan diiringi mayat itu oleh 3 hal. Yang pertama, yatba'uhu ahluhu,
ikut mengantarkan keluarga kita, anak ikut mengantarkan, suami ikut mengantarkan, istri ikut mengantarkan, ayah mengantarkan, ibu mengantarkan sampai ke liang kubur. Mereka menanam kita di dalam kubur, tinggal kita sendirian di dalam kubur. Ketika kita gerakkan siku hanya ada tanah, mengangkat kepala kita cium tanah, bergerak ke belakang juga tanah. Semuanya tanah yang ada di sekitar kita ditimbun dengan tanah. Kemudian keluargamu pulang ke rumah, suamimu pulang ke rumah, istrimu pulang ke rumah, anak-anak juga pulang ke rumah. Lalu kau ditinggalkan sendirian di dalam kubur. Yatba'uhu maluhu, ikut juga mengantarkan mayat yang sudah meninggal, harta yang dia miliki. Dia sempat membelikan kendaraan, sepeda motor misalnya, membeli mobil, membeli sepeda, memang ikut menghantarkanmu sampai ke parkiran di tanah perkuburan. Kemudian harta-harta itu dibawa pulang oleh keluargamu, dibawa pulang oleh anak-anak kita, dibawa pulang oleh saudara-saudara kita, dan cenderung menjadi silang sengketa ketika kita sudah meninggal. Ditinggalkan kita di dalam kubur sendirian. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yabqa ma'ahu wahid, yang tinggal hanyalah satu. Wa yabqa ma'ahu amaluhu, maka yang tinggal di antaranya adalah amaluhu, yaitu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya dulu pernah melaksanakan ibadah puasa. Saya sering melangkahkan kaki ke Masjid Rahmatullah. Saya menjalin hubungan silaturahmi yang baik. Saya adalah orang yang selalu berinfak, bersedekah. Maka itulah yang akan menemanimu di dalam kubur. Datang malaikat dari jarak sebelah kanan, dijawab oleh amal ibadah kita. Tidak ada pintu bagimu untuk datang dari sebelah kanan. Demikian di sebelah kiri, sebelah atas, sebelah kaki dan sebelah kepala, amal ibadah kita akan menjawab. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, agar harta kita bisa kita bawa pulang, bisa kita jadikan modal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini, jika tadi engkau memasukkan uang 10.000 ke dalam kotak infak, engkau bawa uang 100.000, lalu dimasukkan 10.000 ke dalam kotak infak, 90.000 engkau bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah habis membelikan lilin, membelikan mercun, maka itulah yang tidak akan menjadi bagianmu. Yang bagianmu adalah yang 10.000 yang kau masukkan ke dalam kotak infak. Maka mulai saat ini tolong dipikirkan, mana yang lebih banyak yang akan kita bawa pulang, atau yang akan kita habiskan secara sia-sia. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu mari sama-sama kita titipkan harta yang kita miliki di masjid-masjid Allah, di panti-panti anak yatim, di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau belikan Al-Quran, Al-Quran dibaca oleh penghafal Al-Quran, pahalanya akan mengalir terus sampai ke kubur kita. Inilah yang kita harapkan dari kehidupan kita nantinya di alam barzakh. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua, agar anak-anakmu, agar keluargamu juga bisa engkau bawa pulang. Maka mulai hari ini mari kita didik anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang selalu berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jangan bangga dengan anakmu yang tinggi pangkatnya, yang banyak hartanya, yang banyak pergaulannya, tetapi ketika mayatmu diletakkan di hadapan orang ramai, diletakkan di masjid ini, anakmu membayar ustaz untuk menjadi imam mayat orang tuanya sendiri. Ibu bapak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada sebuah cerita. Seorang ibu mempunyai 3 orang anak yang sangat sukses sekali. Dia tinggal di perkampungan, anak-anaknya tinggal di perantauan. Anak yang pertama menjadi seorang pengusaha yang hartanya banyak, kemudian selalu ke luar negeri, ke Eropa dan lain-lain sebagainya. Anak yang kedua menjadi kepala daerah, dan yang ketiga menjadi aparat penegak hukum. Ibunya ditinggal di kampung halaman dengan seorang pembantu. Lalu suatu hari pembantu menelpon kepada anaknya, "Bapak, ibu sedang sakit." Dijawab oleh anaknya yang pertama, "Silahkan engkau bawa ibu saya ke rumah sakit. Berapapun biaya yang dibutuhkan, saya akan membayar." Kemudian ditelepon pula anak yang kedua, seorang kepala daerah yang sudah sibuk dengan aktivitasnya, meeting ke sana kemari, audiensi dengan rakyatnya. Ditelepon, "Pak, ibu sedang sakit." Dia menjawab, "Silakan dibawa ke rumah sakit. Nanti berapa biayanya saya yang akan bayar." Demikian juga anak yang ketiga yang sukses juga, ketika ditelepon ke orang tuanya sedang sakit, dia menjawab, "Silakan bawa ke rumah sakit. Biaya kami yang akan menanggungnya." Lalu kemudian sang ibu dibawa ke rumah sakit. Tengah perjalanan lalu meninggal dunia. Dikabarkan kepada anak-anaknya. Anak yang pertama dikabarkan bahwa orang tuanya sudah meninggal. Anak kedua dikabarkan ibunya sudah meninggal. Anak yang ketiga dikabarkan juga bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Mereka menjawab, "Silakan selenggarakan fardu kifayah terhadap orang tua kami. Apapun kebutuhannya, kami yang akan menanggung biayanya." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Singkat cerita, orang kampung berniat untuk menunggu kedatangan anak-anak. Setelah sampai di kampung halaman, dikawal dengan pengawalan yang super ketat, pakai mobil mewah, pakaian mewah, duduk di bawah tenda. Mayat orang tuanya terbujur. Lalu dipanggil anaknya, siapa yang akan menjadi imam terhadap jenazah orang tua. Lalu kemudian anak-anak yang kita banggakan itu, yang engkau ceritakan kepada tetangga-tetanggamu, yang engkau banggakan dengan status sosialnya, dengan hartanya, dengan jabatannya, mereka tidak pandai untuk menjadi imam terhadap mayat orang tuanya sendiri. Maka hilang satu kesempatan bagi kita, Bu. Apabila mati anak-anak Adam, salah satu yang akan selalu mengalir adalah doa anak yang soleh. Jika hari ini anakmu tidak pandai membaca Al-Quran, engkau sibukkan mereka dengan mencari harta dunia. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat harta dan tidak bermanfaat anak-anak. Illa man atallahi biqalbin salim. Kecuali hanya orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka momentum Ramadan didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan membuat kita berlapar-lapar, bukan membuat kita berhaus-haus, tapi untuk menciptakan kita menjadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa mempunyai 2 dimensi, hablum minallah wa hablum minan nas, membangun hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik antar sesama manusia. Banyak pun sujudmu, banyak pun puasamu, kau bayar zakat, tetapi ketika buruk hubunganmu antar sesama manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadaruna manil muflis?"
tahukah engkau wahai sahabat-sahabatku, siapa yang bangkrut di akhirat nanti? Bangkrut, tidak punya modal sama sekali. Dijawab oleh para sahabat, orang yang tidak punya malla dirhama wala mata, tidak punya uang dan tidak punya aset, tidak punya kebun sawit, tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak punya mobil dan tidak punya uang. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, yang bangkrut di antara kamu di hari kiamat nanti adalah yati bi sholatin, orang yang datang dengan membawa ibadah sholatnya, wa yati bi zakatin, datang membawa pahala zakatnya, yati bi syarin, datang membawa pahala puasanya, yati qad satama hadza, mereka juga datang ternyata di atas dunia pernah mencemarkan nama baik seseorang, pernah menyakiti tetangganya, pernah memakan harta orang lain, pernah kemudian menumpahkan darah orang lain. Maka orang ini semua pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sholatnya diberikan kepada korban. Tidak juga tuntas urusan itu, lalu dosa kita diberikan kepada orang yang pernah memfitnah kita dan dicampakkan ke dalam api neraka. Oleh karena itu, ibu dan bapak saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka hari raya Idul Fitri adalah hari raya untuk kita saling membuka diri. Jika ada dulunya antar tetangga tidak bertegur sapa, jika kita dengan adik-adik kita tidak bertegur sapa, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita tidak bertegur sapa, mari kita buka kembali hubungan silaturahmi. La yadkhulul jannah man qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahmi. Al-Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling jauh dari kalian? Dijawab oleh muridnya adalah bintang-bintang, matahari dan rembulan dan lain-lain sebagainya. Dijawab oleh Imam Ghazali, yang paling jauh di antara kalian adalah masa lalu. Maka masa lalu semakin kita kejar akan semakin jauh. Dan kini Ramadan telah berlalu di antara kita, dan tidak ada jaminan akan dapat kita temui di masa-masa yang akan datang. Kemudian ditanya pula kepada sahabat, apa yang paling dekat di antara kalian? Dijawab, yang paling dekat adalah ibu, ayah, keluarga dan lain sebagainya. Imam Ghazali mengatakan, yang paling dekat adalah kematian. Yang paling dekat kepada kita adalah kematian, karena itu adalah sesuatu yang pasti. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Ramadan ini menciptakan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa menjalin hubungan baik dengan Allah, kemudian menjalin hubungan baik sesama manusia, diampuni segala dosa-dosa kita, ditempatkan kita di surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa tanzur ma qaddamat lighad. Bertakwalah engkau kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhitungkan, setiap diri menghisap, melihat apa yang telah dikerjakan untuk hari esok, apa yang telah kita persiapkan seandainya Allah meminta kita pulang pada hari ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم ختم كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر السلام عليكم warahmatullahi